Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa lagi dalam pembahasan tentang 36 strategi mengenai strategi nomor 5, merampok rumah yang terbakar. Jangan lupa untuk subscribe dulu dan like-nya, dan jangan lupa share ya ke teman-teman supaya bisa menikmati pembahasan ini bersama-sama dengan teman-teman. Terima kasih, kita lanjutkan. Baik, merampok rumah yang terbakar. Apa ini? Kita bahas dulu, kita perhatikan dulu pemaparan berikut ini. Merampok rumah yang terbakar bisa diartikan dengan saat menyerang saat musuh lemah ya. Menyerang saat musuh lemah, memanfaatkan situasi saat musuh dalam kesulitan, seperti burung pemakan bangkai yang memakan korban yang sudah meninggal. Seperti itu ya sebagai gambaran. Memancing di air keruh, ini mungkin sama persis dengan peribahasa yang ada di Indonesia, memancing di air keruh. Merampok rumah yang terbakar, sama persis ya. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini juga sama persis dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia. Mungkin gambaran awalnya sudah paham ya ini ya. Berarti kita mengambil kesempatan atau memanfaatkan kesempatan saat musuh dalam lemah, dalam kekacauan, atau dalam kesulitan seperti apapun ya. Kita mengambil keuntungan tersebut. Sebagai contoh, di dalam dunia ini, dalam sejarah Indonesia ada perjanjian Giyanti. Dalam perjanjian ini Belanda memecah belah Kerajaan Mataram menjadi dua ya, antara Yogyakarta dan Surakarta. Sebenarnya sebelumnya Kerajaan Mataram sudah tunduk di tangan Belanda. Lalu ada perselisihan mengenai siapa raja selanjutnya. Kesempatan ini dibawa oleh Belanda dengan tadi strategi merampok rumah yang terbakar. Dalam hal ini dijadikan kesempatan untuk memperkecil kekuatan Mataram dulu ya, yang sangat besar ya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai Madura ya. Jadi dengan perjanjian Giyanti ini, meskipun sudah tunduk, tapi dibikin lebih kecil lagi supaya kedepannya tidak bisa menjadi ancaman ya. Dan akhirnya Belanda berhasil menjadikan Mataram menjadi dua kerajaan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Jadi bisa dipahami juga ini Belanda memanfaatkan keadaan perpecahan atau perselisihan kepemimpinan di Kerajaan Mataram untuk semakin menghancurkan Mataram. Ya, ini sesuai dengan strategi merampok rumah yang terbakar. Yang kedua, Toyomi Hideyoshi. Toyomi Hideyoshi adalah orang kedua yang dianggap sangat berjasa dalam menyatukan Jepang. Toyomi Hideyoshi awalnya adalah anak buah dari Oda Nobunaga ya. Dan saat Oda Nobunaga dibunuh, dia langsung mengadakan kampanye balas dendam. Dan dia mengumpulkan pasukan dan dengan mengumpulkan pasukan dan mengirim delegasi untuk memperkuat posisinya sebagai pihak yang berwenang atau pihak yang melaksanakan eksekusi terhadap pembunuh Oda Nobunaga ya. Dia memposisikan diri sebagai orang yang membalas dendam, dan pada akhirnya dia malah menjadi pelanjut dari kekuasaan Oda Nobunaga, dan dengan menjadikan diri sebagai pelindung dari salah satu cucu Oda Nobunaga yang masih kecil ya. Jadi kekuasaan yang harusnya digantikan oleh anak ataupun cucu dari Oda Nobunaga berhasil diambil alih ya, karena dia memposisikan diri dengan cepat, mengambil kesempatan dengan cepat, dan dengan sangat lihai juga
untuk menjadi pihak pelaksana dendam ya, pengeksekusi pembunuh Oda Nobunaga. Ini kita bisa artikan juga dengan melaksanakan strategi kelima, yaitu merampok rumah yang terbakar dengan cepat, memanfaatkan situasi supaya kita bisa mendapatkan posisi yang menguntungkan. Terus strategi ini juga dipakai oleh ISIS ya, Islamic State of Iraq and Syria ya, atau sekarang lebih terkenal hanya dengan Islamic State saja ya. Jadi saat Irak terpecah belah oleh perang, negaranya juga kacau, mereka masuk dan membuat gerakan. Dan ini sudah seperti strategi kunci dari Islamic State ini atau ISIS ini ya. Sebagai contoh, mereka juga melakukan strategi yang sama di Syria juga. Saat terjadi pemberontakan, kekacauan di Syria, mereka juga sama melakukan ini, mendirikan ISIS di sana. Dan juga di akhir-akhir ini kita dengar di di Afghanistan jadi sekarang jadi musuhnya Taliban ya, karena mereka sebenarnya saat Amerika masuk ke sana sudah menanamkan istilahnya kaki tangannya di sana ya. Tapi kalah mungkin secara pengalaman dan penguasaan medan kalah dengan Taliban ya, dan dengan dukungan masyarakat juga lebih kepada Taliban daripada ISIS, dan akhirnya gagal. Dan sekarang ini saat Taliban berkuasa juga masih mencoba untuk mendapatkan kekuasaan ya, dengan secara sama mencoba menimbulkan kekacauan di Afghanistan. Ini tadi contoh-contoh dalam sejarah tentang pelaksanaan strategi merampok rumah yang terbakar. Intinya saat terjadi kekacauan kita masuk ya, kita memanfaatkan keadaan. Ini bisa juga kekacauannya atau masalahnya kita yang mengakibatkan atau terjadi dengan sendirinya, atau orang lain yang mengakibatkan, kita hanya mengambil manfaatnya saja. Bisa juga kita yang membuatnya. Jadi prinsipnya kita bisa menjadi pelaksana kekacauan awal, terus kita memanfaatkan keadaan, ataupun kita bisa hanya memanfaatkan keadaan saja. Baik, lanjutkan. Sekarang contoh dalam bisnis. Ini George Soros. Ya, ini sangat menarik ini. Jadi George Soros itu seorang pedagang falas dunia ya. Jadi begini, George Soros itu dia kalau dalam strategi merampok rumah yang terbakar ini, dia yang membakar rumah tersebut ya. Sebagai contoh kita sebutkan di sebuah negara aja ya, di sebuah negara X gitu ya. George Soros masuk, dia sebenarnya udah tahu negara ini dari penyelidikannya udah tahu kelemahan-kelemahan dari negara tersebut. Sasarannya biasanya negara-negara yang sebenarnya mata uangnya itu lemah tapi diperkuat oleh negara itu ya. Jadi dia masuk ke suatu negara, teknik awalnya yaitu dengan meminjam mata uang dari negara tersebut sebanyak-banyaknya. Contohnya aja ya, kalau rupiah ya, kalau seumpama dia masuk di Indonesia ya, dia pinjam rupiah sebanyak-banyaknya, tentu saja melalui kaki tangannya, jaringannya, dia pinjam rupiah sebanyak-banyaknya. Setelah itu rupiah itu secara pelan-pelan dibelikan dolar ya, rupiahnya dibelikan dolar. Setelah itu habis itu dia memunculkan suatu propaganda atau isu atau gosip tentang kejelekan dari rupiah seumpamanya aja, atau dari negara yang punya rupiah yaitu Indonesia contohnya aja ya, sehingga akhirnya dia bisa menimbulkan reaksi domino
Dia juga biasanya itu dengan uang yang udah dia punya ya, rupiah, dia seakan-akan mengobral rupiahnya supaya diterdorong lebih jatuh lagi ya. Dan saat rupiahnya jatuh merosot ke bawah dengan amat sangat dahsyat, baru dia membayar hutang-hutangnya. Jadi pertama dia mau mencari pinjaman rupiah sebanyak-banyak, terus dihancurkan rupiah itu. Sebelum dihancurkan rupiahnya digantikan dengan dolar dulu. Saat rupiahnya hancur, dia mau membayar rupiah itu. Jadi bisa jadi ini meskipun sudah ditambah bunga bank, seumpamanya dia pinjam 100 juta, bisa jadi rupiahnya turun, dia bisa jadi hanya membayar secara dolar itu hanya 10%-nya ya. Atau bisa jadi karena nilai dolarnya makin tinggi, nilai rupiahnya makin turun, bisa jadi dia hanya membayar 1/10-nya atau 1/8-nya gitu ya. Ini teknik yang dipakai oleh George Soros dan banyak negara yang menjadi korbannya ya. Jadi banyak negara yang menjadi korbannya, baik ada yang mengakui atau tidak, tapi banyak negara yang menjadi korbannya. Nah, ini teknik yang dipakai oleh George Soros, strategi merampok rumah yang terbakar, dan dalam hal ini George Soros sebagai pembakarnya terus dia merampok rumah tersebut. Strategi ini juga bisa dipakai dalam ambulans ya, bisnis ambulans. Ini contoh ini tidak di Indonesia ya, di Amerika ya. Jadi di Amerika sangat terkenal sekali bahwa biaya ambulans itu sangat mahal, dan karena itu situasi yang darurat ya, mau nggak mau tetap dibayar ya. Sampai ada dalam satu video itu orang yang mau dinaikkan ke ambulans malah melarikan diri karena takut membayar biaya ambulans mahal. Ada juga bayi yang melahirkan di jalan ya. Sebenarnya saat manggil ambulannya belum datang sudah melahirkan dulu. Akhirnya ambulannya datang, berhasil istilahnya mungkin dirapikan ya, terus dibawa ke rumah sakit. Ternyata tagihannya seakan-akan menyewa dua ambulan ya, satu untuk bayi, satu untuk ibunya. Ini jadi tagihannya sangat besar sekali. Ini sama juga, ini contoh dari strategi merampok rumah yang terbakar. Jadi saat orang kesulitan, saat orang dalam keadaan darurat, kita mengambil kesempatan ya. Ini saya sampaikan strategi-strategi ini, mudah-mudahan dari para pemirsa bisa menyaring sendiri ya, mana yang baik, mana yang jelek ya. Jangan yang jelek-jelek diambil ya. Tapi ini juga bisa kita jadikan cara untuk berhati-hati. Jangan sampai kita jadi korban dari strategi ini ya. Baik, untuk semuanya terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like-nya, dan juga share ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.